Jangan sampai ada satu bottleneck, satu kejadian, atau satu hal yang bisa bikin kalian itu bangkrut langsung atau reset langsung dari itu. Misal, ya, gue nggak pernah, sangat-sangat tidak pernah sekarang rekomendasikan diri gue buat all in ke suatu aset. Jadi gue nggak pernah taruh duit gue di 100% keuangan, misal ke Bitcoin atau sebagainya, gitu ya. Gue nggak pernah all in. Kenapa? Karena ketika gue all in, ini merupakan single point of failure. Mau gue seyakin apapun, ya, mau conviction gue itu 99,9%, tapi kalau ini gagal gue riset, itu gue nggak pernah mau. Jadi terkadang ya, semua emosi ya, mau takut, senang, sedih, dan sebagainya, itu bukan emosi yang jelek gitu kan. Ini kalau nonton film namanya itu Inside Out gitu kan, Inside Out 1 sama 2, ini pelajaran yang bagus banget. Sedih itu bukan emosi yang jelek. Dan sama, yang gue pengen point out sini ya, takut itu bukan emosi yang jelek. Ya, takut itu bagus, tapi takut itu harus ada wajarnya. Ketika takut lu ini terlalu berlebihan, lu over worry, ini juga bisa jelek buat hidup. Tapi ketika lu nggak punya ketakutan sama sekali, ini juga jelek juga buat hidup lu. Jadi lu harus punya tingkat ketakutan. Tingkat ketakutan gue, itu gue takut banget riset dari nol. Ya, dan gue punya fear gue sendiri. Kalian itu juga harus punya fear kalian sendiri. Bukan berarti orang yang sukses, orangnya apapun itu, gitu kan, itu nggak boleh punya fear. Kalian itu harus punya fear kalian masing-masing. Kalian itu harus punya emotion yang balance, gitu. Karena ketika lu nggak punya ketakutan sama sekali, ya gue all in terus aja. Ini beresiko buat gue pribadi. Jadi emosi, semua emosi itu sifatnya itu baik. Nggak ada sih emosi yang sifatnya itu benar-benar jelek. Pelajaran yang ke-17 ya, bedakan yang namanya itu sibuk dan produktif. Ya, orang itu sering bilang, oh itu gue sibuk ya, gue sibuk 8 jam sehari. Ya, tapi sibuk mereka 8 jam ini menghasilkan berapa banyak? Ya, sedangkan orang yang produktif, ya mereka itu bisa aja cuma kerja 1 sampai 2 jam gitu kan. Tapi mereka gitu kan, ini bisa menghasilkan lebih baik daripada orang yang bekerja 10 jam. Itu ibarat kayak ada satu pak gitu kan, ini harus diangkat semuanya gitu kan. Orang yang sibuk itu yang bakal ngangkat sesuatu gitu kan, mereka angkat gitu, capek, itu sibuk, orang sibuk. Tapi orang yang produktif itu mereka bakal cari traktor atau mereka bakal cari mobil buat diangkut semua terusnya di jalan gitu kan. Jadi orang yang sibuk dan produktif itu kan harus belajar buat bedakan. Jangan jadi sibuk, don't be busy, ya be productive. Yang ke-18 ya, jangan pernah takut sama yang namanya itu kompetitor, takut sama diri kalian sendiri. Gue sering banget berpendapat, ya, misal gue punya kompetitor di luar sana gitu kan, gimana kalau kompetitor gue ngelakuin A, gimana kalau kompetitor gue itu disuntik